Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Aisyah Nurrahman dengan NIM 2102111072. Di sini saya akan menjawab semua soal pertanyaan melalui presentasi PowerPoint. Selamat menyaksikan. Kemudian untuk soal UAS yang pertama ada perbaikan penulisan gelar di bawah ini. Gelar yang pertama ada Sri Mulyani Indrawati SE, M SC PhD hurufnya besar. Kemudian jawaban saya dibenarkan, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Penulisan huruf depannya berawalan kapital untuk nama. Kemudian koma, S huruf besar, titik E huruf besar, koma, M huruf besar, S huruf besar, C huruf kecil, titik, koma, P huruf besar, H huruf kecil, dan D huruf besar. Yang selanjutnya, yang kedua ada Profesor Dr. Andes titik Dr. Mariadi, koma, M titik S, koma. Jawaban yang benar menurut saya Prof titik D huruf besar, R titik DR kedua-duanya huruf kecil, titik Mariadi selalu nama orang huruf besar depannya, koma, M titik kes titik. Kemudian soal yang ketiga, Prof titik DR titik DRA titik Sri Suwitri, koma, M titik S titik I. Sudah benar penulisannya, namun gelar di belakang harus ditambahkan I menurut KPBI yang berlaku sekarang. Kemudian yang keempat ada Cahya Andini, SAP, dan jawaban yang benar menurut saya Cahya Andini. Cahya Andini huruf C dan A nya huruf besar karena nama yang awal, koma, S titik A titik P, dan gelarnya huruf besar semua. Dan yang terakhir ada soal Kirana Safitri, koma, M titik hum huruf besar titik. Jawaban yang benar menurut saya Kirana Safitri, dan nama itu huruf awalannya huruf kapital, koma, M huruf besar titik, H huruf besar, UM huruf kecil titik. Kemudian dilanjutkan dengan soal yang kedua. Soal yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karangan yang menyajikan gagasan ataupun argumen keilmuan berdasarkan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan jelaskan apa yang dimaksud dengan skripsi. Jawabannya adalah skripsi merupakan sebuah karya ilmiah berupa hasil paparan tulisan, hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi wajib dibuat oleh mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan akademisnya. Selanjutnya saya akan membahas soal yang ketiga. Sebutkan manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjawab 5 manfaat menulis karya tulis ilmiah. Manfaat yang pertama, melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, berkenalan dengan kegiatan keperpustakaan, mencari bacaan-bacaan atau bahan bacaan, dan katalog judul buku. Yang keempat, turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada memperoleh kepuasan intelektual. Dan ada soal yang keempat, saya akan menjelaskan kembali mengenai yang pertama, ada jarak kertas margin sisi kanan, kiri, atas, dan bawah pada penulisan skripsi adalah berapa? Dan jawaban saya adalah sisi kertas margin jaraknya untuk sisi kanan, atas, dan bawah adalah 3 cm. Sedangkan untuk sisi kiri adalah 4 cm. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari nomor 3, yaitu jenis huruf atau font.
Dan untuk ukuran font size-nya sendiri, ukuran yang sama untuk keseluruhan naskah yaitu ukuran 12. Kecuali ada catatan kaki, akan menggunakan huruf font size ukuran 10. Dan jarak pengetikan spasi di dalam sebuah skripsi adalah sebesar 1,5 cm. Dan untuk pertanyaan ketiga dari soal nomor 3, yaitu ada C. Isi, jarak spasi, jumlah kata atau karakter, dan kata kunci dalam abstrak. Jawaban saya, isi dari abstrak adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak ini ditulis dengan jarak spasi 1 dengan jumlah kata atau karakter sekitar 100 sampai 150 kata. Dan kata kunci keyword dalam abstrak umumnya terdiri dari 3 sampai 8 kata. Dan yang keempat ada tentang teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Sebelumnya, halaman pada skripsi dibagi menjadi 3, yaitu halaman bagian awal, halaman bagian inti, dan halaman bagian akhir. Untuk halaman bagian awal, yang pertama, penomoran awal skripsi mulai dari halaman judul, halaman sesudah sampul, sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil seperti I, I2, dan sebagainya. Halaman judul dalam halaman persetujuan pembimbing tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman I dan I2. Nomor halaman tersebut tidak diketik. Yang selanjutnya ada halaman abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelantaran dari halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing dalam kurung halaman titik 3 dan seterusnya. Di sini saya sudah menjelaskannya. Kemudian yang terakhir ada nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah baris teks pada halaman ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari halaman bagian inti. Halaman bagian inti yang pertama, penomoran mulai dari bab 1 pendahulu sampai dengan terakhir simpulan dan saran menggunakan angka Arab 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Diletakkan pada plus atas sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas baris pertama teks pada halaman itu. Dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Yang kedua, pada setiap halaman yang berjudul mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir simpulan dan saran, nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Yang terakhir, nama tabel ditulis di atas tabel. Nama gambar ditulis di bawah gambar dengan penomoran di awal, nomor bab, dilanjutkan nomor urut, tabel atau gambar. Dan yang terakhir dari halaman bagian akhir. Yang pertama, penomoran bagian akhir skripsi mulai dari daftar pusaka hingga lampiran menggunakan angka Arab diletakkan pada plus atas sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas baris pertama teks pada halaman itu, lurus dengan margin kanan. Yang kedua, pada setiap halaman yang berjudul mulai dari daftar pustaka hingga lampiran nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Dan yang terakhir untuk bagian akhir adalah penomoran halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan halaman bagian inti. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak tulisan, opini, serta fakta yang didapat dari orang lain melalui buku, televisi, makalah, dan lain-lain, ataupun mereka tanpa menyebut sumber sehingga seolah-olah merupakan karya mereka sendiri. Plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Dan saya akan menjawab soal UAS yang nomor 5. Soalnya, pada umumnya, cara merujuk kutipan dalam karya tulis ilmiah dibagi dalam 2 kategori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bagaimanakah teknik merujuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung tersebut? Jelaskan. Oke, untuk jawaban yang dari kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Jangan mengadakan perubahan. 2. Bila ada kesalahan, pengutip tidak boleh memperbaikinya. Dan 3. Menghilangkan bagian yang dikutip. Kutipan langsung juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.
Kutipan langsung pendek tidak lebih dari 4 baris dan berjarak baris kutipan sama dengan baris teks lebih dari 4 baris yang kutipannya dipisahkan dengan badan teks. Jarak spasi pada kutipan sebesar 1 spasi diletakkan menjorok ke dalam kutipan tersebut. Gunakan tanpa kutip tanggal atau jamak seperti contoh yang sudah tertulis. Dan yang selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yang dikutip hanya ide pokok saja dengan menggunakan bahasa sendiri dalam penulisannya. Kutipannya diintegrasikan dalam badan naskah atau teksnya, dan jarak kutipan dengan jarak badan teks adalah sama. Dan kutipan tidak menggunakan tanda kutip seperti di bawah sini, seperti contoh yang sudah tertulis. Selanjutnya, soal UAS yang ke-6, buatlah 2 kutipan langsung, bisa pendek atau panjang, sumber bebas. Dan di sini saya mengambil contoh dari pengantar sosiologi buku yang saya punya. Dan kutipan yang pertama saya mengambil tentang C.H. Koles memperkenalkan konsep primary group untuk menjelaskan kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Kolei Sunarto 2000 mendefinisikan primary group sebagai kelompok yang chatter-laser intimate face-to-face socially and conversation. Kelompok yang mempunyai karakteristik adanya hubungan intim dengan kerjasama yang sifatnya tatap muka. Kemudian contoh selanjutnya dari kutipan langsung yaitu Zaden menyatakan bahwa individu adalah salah suatu produk gabungan dari ciri-ciri yang diwariskan secara biologis dan juga karena pengalaman Zaden. Kemudian selanjutnya ada soal nomor 7, membuat satu kutipan tidak langsung. Saya tetap mengambil contoh dari buku pengantar sosiologi yang saya punya. Dan jawabannya adalah Birch, J. Cohen, 1992.2.244 menegaskan mengenai stratifikasi sosial bahwasanya setiap individu pada hakikatnya memiliki potensi dan kualitas diri yang mutlak dimiliki setiap orang. Lalu kualitas diri itulah yang dapat mempengaruhi stratifikasi sosial. Untuk soal nomor 8, susun daftar pusaka dari daftar bacaan yang ada di sini. Saya menyusun daftar pusaka dengan cara menulis nama ataupun menulis nama penulis dari alfabet berurutan, kemudian mencantumkan tahun dari buku tersebut, lalu kemudian judul buku tersebut, dan kota asal juga nama dan kemudian penerbit buku tersebut. Bisa dilihat saya menyusun seperti contoh di bawah sini di PPT yang telah saya buat. Sekian presentasi jawaban UAS dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya Salsa Putri Aisyah Nurrahman dengan NIM 2102-11072 mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.